Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, berbicara mengenai lahirnya agama Islam pasti tak bisa dipisahkan dengan Arab. Ya, karena memang di Jazirah Arab itulah tempat diturunkannya agama Islam bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pertama kali di Mekah, hingga kemudian hijrah ke Madinah. Masuknya Islam ke Indonesia sendiri berawal sekitar 1000 tahun yang lalu, ketika terjadi perpecahan besar antara umat Islam dan menyebabkan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib terbunuh. Keturunannya kemudian melakukan hijrah besar-besaran ke berbagai penjuru dunia. Dalam penyebarannya, mereka membawa misi berdagang dan menyebarkan agama Islam. Salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Indonesia. Hingga saat ini warga keturunan Arab masih banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, budaya yang mereka bawa pun sudah tercampur dan ikut memperkaya budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya berpengaruh dari tatanan gaya hidup, tapi juga seni, cara berpakaian, dan kulinernya. Semua dipengaruhi oleh unsur ajaran agama Islam yang mereka bawa. Bicara mengenai kuliner masakan Arab, di Jakarta ada ratusan restoran Timur Tengah yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah restoran yang cukup terkenal yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Jo TV. Hari ini tuh ya aku pengen banget makan makanan Arab nih. Tapi kalau ngomongin tentang makanan Arab aja kayak gak seru. Gimana kalau kita sekalian tentang belajar kebudayaan Arab? Belajar kebudayaan Arab sambil ngelihat view kota Jakarta. Wah, seru banget nih. Nah, itu semua bisa dilakukan di sini aja, nggak usah kemana-mana. Yap, hari ini saya lagi ada di Resto Al Jazirah Signature. Di sini kita bakalan ngenikmatin semua kebudayaan tentang Arab, termasuk makanan, musiknya juga, kopinya juga. Pokoknya apapun di sini ada lengkap. Untuk itu, ikutin saya hanya di Muslim Masa Kini. Memasuki restoran Al Jazirah Signature yang berada di kawasan Menteng, Jakarta ini, saya merasa dibawa terbang ke Timur Tengah. Lebih ke dalam, nuansa Timur Tengahnya semakin kental terasa. Dekorasi, penataan ruangan, dan desain bangunan tampak eksotik. Tata pencahayaannya semakin menambah pesona restoran ini. Lampu-lampu indah berwarna keemasan menciptakan suasana yang tenang. Furniture yang unik dan cantik siap menyambut dan memanjakan konsumen yang datang. Ruangan restoran Arab ini terdiri dari 5 lantai yang terbagi dalam 3 bagian, yakni ruangan disekat khusus bagi pengunjung yang ingin memiliki privasi, ruangan lain yang terbuka, dan area rooftop untuk menikmati keindahan Jakarta. Konsumen juga bisa memilih untuk makan di meja ataupun lesehan di atas karpet yang nyaman. Untuk menunya, sudah pasti restoran ini memanjakan penikmat masakan Timur Tengah. Dan demi menjaga rasa yang otentik, pengelola restoran khusus mendatangkan bahan baku makanan dan minuman langsung dari Timur Tengah. Seperti beragam rempah sebagai bahan baku utama, penyedap, dan juga pelengkap rasa. Tak hanya menu yang menggugah selera, yang istimewa dan tentu saja menjadi pertimbangan saya ketika menyambangi suatu tempat adalah adanya sarana beribadah yang layak di tempat tersebut. Dan alhamdulillah, di restoran ini menyediakan musola yang nyaman dan bersih bagi konsumen. Masya Allah, enak banget di sini. Kenapa aku bilang enak banget? Yang pertama adalah musolahnya nyaman, bersih. Karena biasanya kan enggak sedikit restoran yang memang menyediakan musola, tapi juga asal-asalan gitu. Padahal sebenarnya namanya tempat ibadah harusnya dibuat senyaman dan sebaik mungkin. Terus di sini juga tempat musola laki-laki dan perempuan itu dipisah. Itu juga salah satu yang memberikan kenyamanan lainnya. Wah, dan yang paling penting di antara semuanya adalah bagaimana ketika restoran membuat musola atau apalagi masjid, itu akan menambah pahala kebaikan. Pahala kebaikannya seperti apa? Ini dia. Sarana ibadah di tempat umum saat ini menjadi hal yang penting bagi umat muslim. Karena dengan adanya sarana ibadah yang mudah didapat, umat muslim dimudahkan dalam berbagai kegiatan untuk urusan dunia sekaligus akhirat. Membangun sarana ibadah di tempat umum sudah memiliki peraturan tersendiri di Indonesia. Namun bagi pelaku usaha yang meniatkan sebagian lahan usahanya untuk sarana ibadah, akan diberikan kemuliaan dan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga." Hadis riwayat Bazar. Masjid di sini bukan berarti harus bangunan masjid utuh.
Memberikan sebuah ruangan kecil yang khusus dijadikan sarana ibadah untuk umat muslim pun akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membangun sarana ibadah sendiri merupakan jenis amal jariah, sebab tempat tersebut dijadikan tempat melakukan amalan dan perbuatan baik dan sangat bermanfaat. Amalan tersebut kemudian akan menjadi ladang pahala bagi kita, meski kelak kita sudah meninggal dunia. Selain itu, keberadaan tempat ibadah akan memberikan ketenangan kepada para pengunjung. Dengan demikian, mereka bisa betah dan berlama-lama di restoran. Hal ini pun bisa menambah keuntungan bagi si pemilik usaha. Jadi di restoran itu kan sebenarnya ini ada 5 lantai yang masing-masing lantai itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Kalau tadi di awal kan saya bilang tuh, kita juga bisa loh ternyata belajar kebudayaan Arab di sini. Lewat mana nih belajar kebudayaan Arabnya? Contohnya di belakang saya, ini ada keramik-keramik yang semuanya itu dibawa langsung dari negeri Arab. Jadi minimal kita bisa belajar dong sebenarnya kalau di negeri Arab sendiri keramiknya seperti apa dengan ciri khasnya seperti apa. Tentang perkembangan peradaban masyarakat Arab juga bisa dilihat dan dipelajari di sini. Dari mana lewatnya? Dari lukisan. Wah, dan satu lagi juga yang penting. Jadi di sini kita juga bisa belajar sampai dengan ke detail-detail perlengkapan makan kayak gini. Budaya Arab memang telah mewarnai kebudayaan Indonesia seiring dengan datangnya pedagang Arab ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hingga sekarang, wujud budaya Arab masih dapat terlihat di berbagai aspek kebudayaan di Indonesia. Beberapa budaya akulturasi Arab keturunan yang saat ini bisa kita jumpai diantaranya adalah musik zapin. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu zafen yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin merupakan tarian khas Melayu yang sifatnya edukatif dan menghibur. Tarian ini biasanya digunakan sebagai media dakwah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiring tarian ini terdiri atas 2 alat, yakni alat musik peti gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Di Indonesia, gambus datang bersama syiar Islam dari semenanjung Arab. Penggunaan alat musik ini terus berkembang dalam kebudayaan Melayu hingga saat ini. Salah satu bentuk budaya Arab yang tercampur dengan budaya lokal lainnya adalah pakaian gamis ataupun sorban. Baju gamis atau abaya berbentuk jubah polos dikenakan perempuan muslim untuk menutup seluruh tubuh kecuali wajah, kaki, dan tangan. Sementara itu sorban atau turban merupakan salah satu jenis pakaian yang dikenakan di kepala dan biasanya serupa kain yang diikat di kepala. Dan salah satu bentuk pengaruh Arab lainnya adalah cara makan. Mau tahu cara makan makanan Timur Tengah ala orang Arab? Sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini.